Bab 141, dengan ataupun tanpa pernyataan cinta. Flashback off. Bram masih menatap sang istri dengan sorot intens. Dibarengi hati yang mendadak panas dan jantung yang berdetak tak karuan, tentu. Sementara, Mariska hanya balas menatap dengan sangat tenang. Namun, jemari lentiknya menggenggam jemari sang suami dengan sangat lembut, sepenuh perasaan. "Aku yang mengundangnya, Mas," bisik Mariska. "Untuk apa? Kenapa memutuskannya sendiri tanpa bertanya padaku?" Cecar Bram, sungguh belum bisa menerima. "Agar semuanya tuntas tak bersisa. Aku hanya tak ingin hatimu masih menyimpan ganjalan tentangnya meski sedikit saja. Karena aku tahu seberapa menyiksanya hal itu." Mariska menjelaskan dengan intonasi yang sama seperti tadi. "Tuntas." Bram seketika merasakan kegetiran yang cukup mengganggu. Ia mungkin adalah pemenangnya, tapi bukan berarti Farhan bisa dianggap remeh begitu saja. Andai pria itu tak mengalah, mungkinkah Mariska akan kembali memilihnya? Dan yang lebih utama, meski tahu Farhan memeluk Mariska dengan alasan yang bisa diterima, tetap saja rasanya masih cukup membakar hatinya. "Ayo kita sambut dia, Mas. Aku yakin Mas adalah tuan rumah yang sangat bijak, kan?" Mariska menggamit jemari Bram, mengajaknya untuk menghampiri Farhan yang juga tengah berjalan ke arah mereka. "Mas Farhan, gimana? Gak sampai nyasar, kan?" Sapa Mariska, ramah tanpa beban sedikit pun. Berbanding terbalik dengan Bram yang harus susah payah menyetel wajah ke ekspresi normal. "Alhamdulillah, rumah ini sangat mudah dicari. Kok? Apa kabar, Mai?" Pria itu mengulurkan tangan untuk bersalaman. Kalau bisa, Bram merasa ingin menepisnya saja. Dan ia juga merasa kesal melihat tatap lembut Farhan pada istrinya. "Alhamdulillah baik. Mas juga bagaimana kabarnya? Kapan datang?" Bram menyela-tanya sebelum Farhan sempat menjawab Mariska. "Sudah 2 bulanan ini." Farhan menjawab biasa saja meski ia menyadari sikap kaku sang tuan rumah. Jawaban itu membuat Bram refleks melirik sang istri. Seolah ingin menanyakan, apa Mariska tahu tentang hal itu? Atau lebih tepatnya, apakah keduanya terlibat komunikasi yang lumayan intens sampai dengan saat ini? "Kupikir kau akan tetap lanjut kerja di sana," cetus Bram lagi, sampai Mariska merasa perlu mengeratkan genggaman sebagai kode agar Bram tak bablas dalam bersikap. "Inginnya begitu. Tapi mamaku tak bisa lama-lama jauh dari putra kesayangannya ini. Wajarlah, Mas. Beliau cuma punya 2 anak saja. Itu pun yang satu tinggal berjauhan karena ikut suami." Mariska menanggapi yang membuat Bram semakin dongkol saja. Kalimat yang lumayan menggambarkan betapa Mariska cukup tahu banyak tentang kehidupan pribadi pria itu. "Ya, begitulah. Mungkin mama juga terlalu takut aku semakin lupa pulang kalau mendapatkan jodoh mojang London." Farhan tertawa kecil dengan ucapannya sendiri. Sementara itu, Dika, Weni dan Roy menatap interaksi mereka dengan sorot penasaran. "Siapa sih?" tanya Weni, tak merasa mengenali Farhan. "Entah, Yang. Aku juga baru lihat dia. Kalau melihat gelagat Bram, dia kayak punya sentimen pribadi sama pria itu," celutuk Ray. "Soto!" Dika mendengkus. "Lu nggak lihat Mariska sampai merasa perlu megangin dia? Itu supaya suaminya Jina nggak ngereok," ucap Ray, seraya menyuap isi piringnya. "Pengalaman pribadi lu kalau lagi jalan sama bini terus ketemu TTMN ya, Ray?" Weni meledek. "Iya, dong." Roy menjawab dengan sangat santai. Kembali lagi ke seberang. Mariska ikut tertawa mendengar kalimat Farhan. Sedang Bram, tentu masih dengan gestur kakunya. "Mana si kembar?" tanya Farhan. "Bawa salah satunya kemari, Honorable." Bram menyuruh sang istri mengambil si kembar dengan sengaja menekankan panggilan Honorable. Mariska mengangguk dan perlahan menjauh,
mencari salah satu anaknya yang entah dibawa kemana oleh Donna dan Syahru. Sepertinya komunikasi kalian berdua cukup lancar. Bram tak mampu menahan penasarannya begitu Mariska berlalu. Tidak juga, hanya beberapa kali saja. Begitukah? Lagi pula, kami berdua hanyalah teman biasa. Kamu juga tahu itu, kan? Farhan tersenyum, menyadari kecemburuan terselubung dalam sikap dan ucapan Bram. Teman yang pernah diberi harapan lebih? Bram menyeringai masam. Itu hanya cerita dulu. Lagi pula, Mariska lebih memilihmu. Itu karena kau mundur waktu itu. Kalau tidak, entah bagaimana jadinya. Bram ingin mengatakan itu, namun ia juga sadar, itu hanya akan membuatnya terlihat menyedihkan. Seolah, kemenangannya adalah karena pemberian, bukan karena perjuangan. Dan lagi, aku juga akan menikah tak lama lagi. Izinkan aku mengundang kalian kalau undangannya sudah selesai cetak, ya? Benarkah? Itu kabar yang sangat bagus. Dengan orang mana? Tanya Bram, seketika berubah ekspresi menjadi ceria. Kalimat Farhan itu seolah melepas bebannya dalam sekejap. Pilihan orang tua. Tapi aku yakin, mereka tentu akan memilih yang terbaik. Jawab Farhan, diplomatis. Tentu. Aku sendiri sudah mengalami itu. Yang terbaik, setelah melalui proses rumit dan rasa sakit akan kehilangan. Bram tersenyum kecut mengingat melelahkannya proses itu. Dari ia yang hanya berharap bahagia bersama Nabila, namun terpaksa menelan pahitnya luka. Bertemu wanita baru yang awalnya, bahkan tak ia harap sama sekali. Namun, siapa sangka kalau hidup dan hatinya harus jatuh bangun karena wanita baru itu? Jodoh sejati yang hadir setelah ia melalui badai dan menginjak bara. Tuhan memberinya proses yang rumit demi membuatnya mengerti dan menghargai apa arti kebahagiaan. Semoga aku akan mengikuti jejak bahagia kalian. Kamu pasti akan mendapatkannya. Saranku, mulailah dengan menutup semua lembaran masa lalu, bahkan hingga ke titik kecil sekalipun. Kamu paham maksudku, kan? Bram menasehati dengan penuh makna. Nasihat yang andai ia terapkan dulu, tak akan membuatnya menyakiti dan tersakiti. Tapi itulah, terkadang, seseorang harus dibenturkan dulu pada masalah agar ia paham makna kehidupan yang sebenarnya. Tentu. Farhan mengangguk setuju. Tak perlu oleh Bram, pikirannya sendiri pun memerintahkan itu. Memutus semua simpul masa lalu, agar hati bisa bersih menerima masa depan. Ia harus melupakan Mariska, dan menerima dengan lego, kalau wanita yang masih ada di hatinya itu, adalah jodoh orang lain yang harus ia bentangkan jarak agar hatinya tak semakin terjerembab. Hanya status teman yang tersisa. Tanpa bumbu dan niat terselubung untuk tetap menyuburkan rasa dengan dalih pertemanan. Mariska datang dengan baby Raya tak lama kemudian. Wanita itu tampak sumringah dan beberapa kali terlihat gemas mengecupi pipi sang putri. Kayaknya Raka dibawa Mama Donna ke kamar. Aku cuma lihat Raya sedang bersama Papa, Mama dan Daru di taman samping. Masya Allah, putri kalian sangat cantik. Puji Farhan, tulus. Hatinya seketika meleleh kala melihat baby Raya yang mengerjapkan mata bulatnya. Farhan ingin menyampaikan berita bahagia, Honorable. Dia akan segera menikah tak lama lagi. Papar Bram pada sang istri. Ya, Mas. Aku sudah tahu. Mas Farhan cerita tentang itu saat menelpon akan pulang 2 bulan lalu. Oh. Bram langsung kicep. Inikah yang dimaksud Mariska mengundang Farhan untuk menuntaskan segalanya? Apakah Mariska menyadari kalau jauh di lubuk hati Bram memang masih menyimpan ganjalan akan pria itu? Boleh aku menggendongnya? Farhan tak lepas menatap Raya yang kini tampak tersenyum. Boleh. Mariska memberikan sang putri untuk digendong Farhan. Bram merangkul bahu Mariska agar mendekat padanya. Tak hanya menyambut, wanita itu bahkan melingkarkan tangannya pada pinggang sang suami. Hal sederhana yang mampu membuat Bram berbunga dan refleks tersenyum manis padanya.
Ia sangat senang karena Mariska tak terkesan keberatan bersikap mesra di depan Farhan. Bagaimana caranya bisa punya anak kembar sekaligus? Pasti menyenangkan sekali. Farhan masa bodoh dengan kemesraan keduanya karena lebih tertarik memandangi betapa cantik dan menggemaskannya Raya. Mas Bram punya riwayat keturunan kembar dari mamanya. Hanya saja, salah satunya sudah meninggal saat masih batita. Mariska menjelaskan dengan lancar, membuat Bram merasa takjub. Seingatnya, ia memang pernah menceritakan tentang kembaran Bang Andre, sepupunya pada Mariska. Tapi, hanya sekilas saja. Siapa sangka, Mariska masih mengingatnya dengan baik. Tak heran, kalau rasa sakit akan perbuatannya begitu lama untuk disembuhkan. Sedang hal sepele saja, masih ia ingat dengan sangat jelas. Bram seketika tersenyum kecut mengingatnya. Kalau sangat ingin, bisa diupayakan secara medis, kok? Konsultasikan saja sama dokternya nanti. Timpal Bram. Aku sepertinya tertarik. Semoga Lydia setuju denganku. Farhan menyebut nama wanita yang dijodohkan dengannya. Wanita yang saat jumpa pertama, lumayan meninggalkan kesan baik di hatinya. Kita juga program lagi, ya, Honorable? Aku terhitung terlambat memiliki anak. Jadi, harus dipush sebisa mungkin. Bram mengerling istrinya. Raya dan Raka masih berusia sebulan lebih, Mas. Yang benar saja. Mariska memutar bola mata, namun dengan wajah yang meruna. Ya, tentu ini rencana untuk 2 tahun lagi. Punya anak 4 atau 6, kayaknya seru juga. Jangan fokus pada kuantitas, Mas. Cukup pikirkan kualitasnya saja. Mariska masih kukuh, tak sependapat. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk mereka semua. Lagi pula, memangnya kamu gak suka kalau kita punya anak lagi? Bukan gak suka. Tapi segala sesuatu kan memang harus dipikirkan matang-matang. Ini juga karena sudah dipikirkan matang-matang. Aku pengen punya banyak anak dari kamu. Dari aku? Apa artinya akan ada dari yang lain? Mariska tersenyum sangat manis dengan cara yang mengerikan. Bram sampai melongo karena merasa heran, kenapa kesimpulannya jadi seperti itu? Dan lagi, reaksi apakah itu? Kenapa Mariska malah tersenyum seolah itu bukanlah sebuah hal yang besar? Sika. Enggak lah. Kok ngomongnya gitu? Terserah padamu saja, sih. Yang penting, sudah tahu konsekuensinya akan seperti apa, kan? Mariska menyahut santai. Farhan hanya mendecak melihat tingkah absurd keduanya. Sepertinya dia mengantuk, Mai. Matanya semakin meredup. Ucap Farhan, bermaksud mengembalikan Raya padanya. Ya, kelihatannya memang ngantuk. Ini juga sudah masuk waktu tidurnya lagi, sih. Aku bawa Raya ke kamar dulu deh kalau begitu. Ku tinggal dulu ya, Mas. Mariska pamit. Dia kelihatan sangat bahagia sekali. Aku bisa dengan jelas melihat perubahan itu pada dirinya. Cetus Farhan, tiba-tiba. Menurutmu, dia dulu seperti apa? Bram tertarik mengetahui penilaian Farhan lebih lanjut. Putri salju? Dalam arti yang sebenar-benarnya. Dingin, tak tergapai. Kita berada dekat dengannya, tapi sekaligus terasa sangat jauh. Farhan tersenyum kecil. Aku pun kadang masih merasakan hal yang sama. Bram meringis. Dia mencintaimu. Sangat bodoh kalau kau tak menyadarinya. Tapi kau juga hampir mendapat kesempatan bersamanya dulu. Andai aku tak datang. Sekalipun kau tak datang, aku akan tetap kesulitan meraih hatinya. Karena di dalamnya, hanya ada namamu saja. Menurutmu begitu? Dia bahkan masih begitu pelit mengungkapkan perasaannya. Kadang, aku masih merasa insecure. Apakah dia sudah benar-benar menerimaku dan melupakan semuanya? Meruntuhkan tembok pertahanan yang dibangun karena rasa taruma, memang tak semudah itu. Kau masih harus bersabar, jangan cengeng. Ledek Farhan. Bukan seperti itu. Aku hanya merasa menyesal, pernah menyumbang luka itu padanya.
Cukup perbaiki semua dengan cinta dan kesungguhanmu. Ingat, kesempatan kedua mungkin masih realistis. Tapi kesempatan ketiga hanya akan diberikan dan diterima oleh orang yang bodoh. Farhan menatap serius. Kau pasti sangat peduli padanya. Gumam Bram. Sangat. Karena itulah, aku memutuskan mundur. Padahal, dia bisa saja akan memilihmu. Bram menatap pria itu dengan 1001 perasaan berkecamuk. Dan sialnya, kilas ingatan saat Farhan memeluk Mariska, terbayang kembali begitu saja. Dengan konsekuensi makan hati seumur hidup? Farhan tertawa. Kau tahu alasan sebenarnya dia bisa sampai jatuh sakit waktu itu? Tanyanya lagi. Bram hanya menatapnya dengan penuh atensi, seolah menunggu kelanjutan cerita pria itu. Kau tak datang lagi selama sebulan itu dan aku tahu kalau dia sangat merindukanmu. Tuturnya, sukses membuat detak jantung Bram bekerja lebih cepat. Yang dibicarakan itu memang adalah wanita yang kini telah menjadi istrinya. Tapi tetap saja, efeknya masih sangat tembus ke hati. Ia saja merasa tak begitu yakin karena melihat sikap Mariska yang kerap menunjukkan hal sebaliknya. Lalu, kenapa Farhan malah dengan mudah mengetahui hal itu? Bram sungguh speechless. Saking beratnya merindukanmu dan mungkin mengira kau tak akan datang lagi, akhirnya fisiknya tumbang. Aku sempat membaca coretan dalam diary-nya yang banyak menceritakan tentangmu di sana. Saat itu, Farhan tak bermaksud lancang membacanya. Tapi, buku itu memang dalam keadaan setengah terbuka saat ia menemukannya di bawah bantal Mariska, tak lama setelah ia melepaskan pelukannya. Bahkan, coretan terakhir ditulis di hari itu juga. Kemungkinan sebelum ia tak sadarkan diri. Semua berisi tentang kerinduan mendalamnya pada sosok bernama Abraham itu. Dan yang paling menyebalkan, ia segala mengigaukan namamu saat pingsannya dulu. Farhan mendecak. Kali ini, Bram melongo dengan kadar lebih serius. Mulut pria itu bahkan sampai terbuka karena tak menyangka sama sekali akan kejadian itu. Benarkah? Berkali-kali, sampai aku merasa ingin menyumpal mulutnya. Farhan memasang wajah serius meski mengucapkan canda. Awas saja kalau berani. Dengan alam bawah sadarnya saja yang hanya berisi namamu, kurasa keputusanku untuk menjauh darinya adalah hal yang tepat. Benar, kan? Wow! Bram sampai tersenyum-senyum saking takjubnya. Setelah berhasil mendapatkan Mariska kembali, ini adalah momen kedua yang membuat Bram bisa merasakan haru sekaligus bahagia. Ia seolah secara langsung mendengar sang istri mengucapkan kerinduan itu padanya. Meski selama ini, Mariska begitu pelit mengungkapkan perasaannya. Hati Bram serasa berbunga-bunga, mirip remaja ABG yang mendapat respon positif dari gebetannya. Sampai akhirnya Farhan dan bahkan teman-teman Bram yang lain pulang, Mariska tak kunjung kembali. Andai kalau bukan demi menghormati, maulah rasanya Bram ikut menghilang juga. Pria itu bergegas menuju kamarnya di lantai 2. Dugaannya benar, Mariska tampak ikutan lelap dengan baby Raya di sampingnya. Kembarannya, baby Arka saat ini tengah bersama Donna dan Wisnu di kamar mereka, dengan berbekal botol berisi ASI yang sudah di stok sebelumnya. Sama seperti saudaranya, bayi tampan itu pun tengah tertidur dengan kakek nenek yang tak berhenti memandanginya dengan ekspresi gemas. Syahru dan Dewi terpaksa harus menelan kecewa karena tak banyak mendapat giliran membersamai sang cucu. Tapi tentu, itu bukan masalah sama sekali. Karena keduanya bisa kapan saja menengok si kembar di rumahnya. Dengan sangat perlahan, Bram mengangkat Raya untuk diletakkan di boks bayi. Setelah memastikan sang buah hati masih terlelap tenang, ia pun segera merebahkan diri di belakang Mariska dengan tangan kiri menopang kepalanya sendiri. Dipeluknya tubuh yang semakin berisi namun terkendali itu dengan sangat erat. Ia juga memandangi wajah cantiknya, seakan tak pernah bosan. Perlahan, jemarinya meluncur, menyusuri wajah halus itu dengan segenap perasaan. Pria itu merasakan kerinduan yang seketika terpantik. Ah, ia memang selemah ini. Berada di samping Mariska,
Memang tak ubahnya tengah menjalani ujian berat di saat seperti ini. Jemarinya berhenti di bibir sang istri. Kalau sudah begitu, perasaan gemasnya pun tak dapat ia tahan. Bram menunduk, bermaksud mengecupnya. Ia merasakan pergerakan tubuh Mariska. "Mas, jangan!" Terangnya, merasakan kecupan yang berubah menjadi pagutan itu. Belum lagi ditambah tangan Bram yang mulai liar bergerilya. Wanita itu takut Bram akan kebablasan. "Cuma begini saja, kok? Jangan cari gara-gara. Ini bahkan belum genap 40 hari. Apakah memang harus selama itu? Kan sudah tak berdarah?" Bram mengungkung sang istri tanpa menekan bagian perut, khawatir akan luka jahitan yang masih kerap dikeluhkan sakit oleh Mariska. "Jangan merengek," katanya, "dulu saja selama 2 tahun tahan tak pernah melakukannya. Memang benar. Tapi kan kasusnya beda. Aku bahkan tak percaya." Mariska mencebik. "Aku harus bersumpah bagaimana lagi?" Keluh Bram, seraya menyusuri wajah itu dengan hidungnya. "Lalu, bagaimana dulu Mas mengatasinya?" Akhirnya Mariska berani juga menanyakan hal yang sudah lama ingin ia tanyakan. Bram yang seakan kehausan setiap kali bersamanya, bagaimana bisa menahan hasratnya selama itu? "Harus sekali kau menanyakannya. Jelas aku penasaran. Mas seperti cacing kepanasan selama lebih sebulan ini. Padahal pernah berpuasa lebih lama dari itu," katanya. Mariska memberi penekanan pada kata terakhir, seolah menyeratkan ketidakpercayaan. "Masih ada sabun. Puas, kamu?" Mariska tertawa geli mendengarnya. Jawaban yang sudah ia duga, namun tetap saja disertai kekhawatiran akan jawaban lainnya. "Sama seperti sebulanan ini?" Ia menyusuri wajah berjambang sang suami dengan jari telunjuknya. "Sekarang ada kamu. Tentu itu menjadi tanggung jawabmu, kan? Aku hanya beberapa kali membantumu. Apa itu cukup?" Wajah Mariska tampak merona. "Tentu saja tidak. Tapi, kamu harus membayarnya lebih kalau sudah bisa nanti." Itu terdengar mengerikan. "Memangnya kau tidak rindu?" cecar Bram. "Tidak." Mariska membuang pandang. "Begitukah? Tak apa, yang penting, aku akan bisa segera mendengar kamu meneriakkan namaku lagi. Itu hanya reaksi alamiah. Gak usah besar kepala." Mariska kewalahan mencoba menghindar kala sang suami mengagresi ceruk lehernya. Baiklah, Bram tak akan lagi merisaukannya kini. Mariska bisa berkata dan bersikap apapun sesuai keinginannya, asal ia nyaman dan bahagia. Yang jelas, Bram sendiri sudah cukup lega mendengar perkataan Farhan tentang wanitanya. Tentang kerinduan mendalam Mariska sampai harus menyebut namanya dalam keadaan tak sadarkan diri. Mariska mencintainya, dengan ataupun tanpa kalimat penegasan. Dan itu, sudah cukup membahagiakannya. Bab 142, Menunggu Ucapan Cintamu Epilog. "Cucu-cucu nenek." Dewi menghambur histeris ketika wajah Baby Raka dan Raya langsung tertangkap pandangan matanya kala membuka pintu. Dua bayi yang masing-masing dalam gendongan ayah dan bundanya itu juga seketika berekspresi riang melihatnya. Di belakang Mariska Bram, turut pula babysitter keduanya menyertai. Wajah Dewi memang bukan sosok asing bagi keduanya. Raka bahkan seketika mengulurkan kedua tangannya, seolah meminta agar sang nenek menggendongnya. Hal yang tentu dipenuhi Dewi dengan sepenuh sukacita. "Duh, cuma 4 hari gak ketemu kalian kok sudah makin gede saja, sih? Makin endut, makin gemesin." Dewi heboh sendiri dan bergantian menciumi kedua cucunya itu. "Mereka punya ayah yang care banget sama pertumbuhan mereka, Ma, benar-benar para bayi yang beruntung." Celutuk Bram, yang seketika membuat istrinya mencebik dan memutar bola matanya. Meski memang ia harus akui, kontribusi Bram dalam mengurus 2 buah hati mereka, terhitung sangat besar dan total. Pria itu malah terkesan paling mendominasi dibanding Mariska sendiri. Mereka memang memiliki babysitter untuk membantu Mariska menjaga keduanya di siang hari. Namun khusus malamnya,
Bram memilih untuk mengurus bayinya secara langsung. Ia bahkan tak segan menceboki keduanya dan sudah sangat lihai menggantikan popok. Bram juga rela kehilangan sebagian waktu tidurnya karena si kembar yang habi begadang. Berkatnya, waktu tersulit sekaligus terindah sebagai seorang ibu, dapat dijalani Mariska dengan sepenuh bahagia. Intinya, Bram adalah partner terbaik. Suami sekaligus ayah siaga yang menjalani tugasnya dengan sepenuh hati, tanpa Mariska perlu bersusah payah meminta pengertiannya. "Dari mana, Ma?" tanya Mariska, merasa heran tak melihat sang adik menyambut mereka. Biasanya, pria muda itu akan sama hebohnya seperti Dewi di setiap kali si kembar datang. "Pergi memancing dengan papamu. Paling sore pulangnya. Kamu, sih, gak bilang-bilang dulu mau datang." Jelas Dewi. Mariska sudah tak lagi merasa heran. Hubungan Syahru dan Daru memang mengalami kemajuan sepesat itu. Keduanya sudah tak saling canggung menghabiskan waktu bersama. Bahkan, Daru lumayan sering menginap di rumah papanya. Seperti janjinya dulu, Syahru memang benar-benar mengarahkan Daru untuk menggantikannya memimpin perusahaan. Sejak lulus kuliah 6 bulan lalu, Daru langsung aktif membantu Syahru di sana. Tentu dengan mengawali karier sebagai pemula, agar ia bisa mempelajari semua dengan sangat baik. Tak jauh beda dengan sang adik, Mariska juga sudah tak sekaku itu menghadapi Syahru. Komunikasi mereka berangsur membaik hingga Syahru sudah tak lagi segan mengunjunginya. Kerinduan pria setengah baya pada sang cucu membuatnya merasa perlu sesering mungkin mendatangi rumah Mariska. "Oh, tadinya memang mau di rumah saja, sih, Ma, tapi Raka nggak berhenti menyebut nenek sejak tadi. Mai pikir, mungkin dia lagi kangen sama neneknya." Dewi pun tersenyum sumringah dan menatap Raka dengan sepenuh sayang. "Raka kangen nenek? Duh, sama dong. Nenek juga kangen setiap hari sama kamu. Raka tinggal sama nenek saja, deh. Mau, ya?" "Ya jangan dong, Ma, nanti ayahnya bisa sekarat menahan rindu." Jawab Bram, cepat. Ia tahu kalau tak mungkin juga Dewi akan memaksa, tapi tetap saja, Bram merasa parno. Kehadiran si kembar memang merupakan anugerah terbesar bagi keluarga mereka. Tak hanya oleh orang tuanya, kelahiran keduanya begitu ditunggu dan diharapkan oleh para kakek neneknya. Tak jarang, para tetua itu datang bersamaan karena sama-sama tengah dilanda rindu pada sang cucu. "Makanya bikin lagi, dong, biar tambah ramai," cetus Dewi, tertawa geli. "Tuh, dengerin Mama Honorable," celutuk Bram. "Hais, Mei ini lahiran Caesar, Ma, gak bisa seenaknya hamil lagi tanpa jarak waktu yang memadai. Usia si kembar aja masih 6 bulan. Mariska merengut, merasa Mama dan suaminya tak berpihak padanya. "Ya, nanti maksudnya setelah 3 tahun. Terus, kita coba program bayi kembar. Biar efisien." Bram semakin menambahi. "Apa adanya saja, sih, Mas. Jangan terlalu ngoyo." "Ya, deh. Asal kamu selalu ada di samping aku saja." Bram mengelus rambut sang istri sepenuh sayang. Ia merasa khawatir juga kalau Mariska akan terbebani dengan ucapannya. Bram memang berharap, tapi tak juga terlalu ambisius. Mungkin karena pria itu masih menyimpan sisi kekhawatiran yang lumayan dalam. Ia seakan masih merasa cemas kalau sewaktu-waktu Mariska akan kembali meninggalkannya hanya karena sebuah alasan kecil. Dan kalau di antara mereka telah ada pengikat yang lumayan banyak, Mariska tak akan mungkin sekejam itu pergi, kan? Tapi tentu, Bram akan berjuang agar itu tak perlu terjadi. Ia tak akan mungkin menukar keutuhan dan kebahagiaan rumah tangganya, hanya demi sebuah kamuflase apapun lagi. Ia hanya ingin hidup tenang, dengan dikelilingi orang-orang tercintanya. Dewi mengamati interaksi anak dan menantunya dengan hati dipenuhi kebahagiaan. Akhirnya, setelah cukup lama ikut tersiksa melihat sang putri yang menenggelamkan diri dalam kubangan duka, wanita itu bisa merasa lega luar biasa. Ia bisa kembali melihat raut bahagia pada wajahnya, yang menandakan hatinya sudah baik-baik saja.
Tak hanya itu, Mariska juga lebih welcome pada papanya dan tak lagi membentang jarak. Semoga tak perlu lagi ada luka yang tersisa. Semoga kebahagiaan yang Bram berikan mampu menepis semua hingga ke akar-akarnya. Kami rencana nitip si kembar nanti malam, ya, Mak. Mas Bram ada undangan pernikahan temannya yang harus kami hadiri malam nanti. Ucap Mariska. Wah, boleh banget, dong. Yang penting, stak AC aman, kan? Iya, Ma, nanti hanya tinggal dihangatkan saja, kok. Biar Asti yang mengurus semuanya. Mariska menyebut nama babysitter anak-anaknya. Beres, Bu. Asti mengacungkan jempolnya. Wanita bertubuh gempal yang sangat telaten itu memang sudah seolah tanpa jarak dengan Mariska. Hubungan keduanya lebih mirip pertemanan ketimbang majikan dan asistennya. Namun tentu, tetap pada batasan yang semestinya. Daru dan Syahru pulang siangnya karena Dewi menelpon tentang kedatangan Mariska. Mereka membawa tentengan hasil pancing berupa ikan mas 2 buah yang cukup besar. Dewi mengolahnya menjadi 2 resep untuk memenuhi selera berbeda mereka. Meski tak berhasil meyakinkan Dewi untuk rujuk kembali dengannya, namun Syahru cukup merasa bahagia karena hubungan mereka juga kian membaik seiring waktu. Wanita itu menerimanya dengan tangan terbuka, di setiap kali Syahru mampir seusai menghabiskan waktu bersama dengan sang putra. Seperti kali ini, Dewi memintanya untuk tetap tinggal, demi makan siang bersama-sama. Apa kabar Mama Hena, Pak? Tanya Mariska, tiba-tiba, saat mereka usai makan dan duduk santai di ruang keluarga. Bram sedang membawa Raya jalan-jalan mengitari rumah karena baby cantik itu tak pernah mau lepas dari ayahnya sama sekali. Sementara Raka sedang asik diajak main oleh nenek dan omnya tak jauh dari mereka. Baik-baik saja. Ekspresi Syahru yang sumringah karena memperhatikan tingkah lucu Raka seketika berubah drastis. Ini kali pertama Mariska membahas Hena dalam percakapan mereka. Syahru hanya tak ingin suasana syahdu dan menenangkan ini rusak karena wanita itu. Terlebih, karena selama ini, Mariska tak pernah menanyakannya barang sekalipun. Syahru paham, pasti karena itu cukup berat bagi sang putri. Kalian masih bisa kamar? Tanya Mariska, mengagetkan. Syahru bahkan tak tahu harus mengomentari apa. Begitulah. Sudah cukup lama, Pak, kasihan Mama Hena. Ucapnya. Mai. Syahru menatap putrinya dengan seksama, seakan tak percaya dengan yang baru saja diucapkannya. Aku sudah lama memaafkannya, Pak, jadi kuharap Papa juga berhenti menyiksanya seperti itu. Itu bahkan belum seberapa. Nak, maafkan Papa yang tak sanggup menghukumnya lebih dari itu. Syahru tertunduk lemah. Tak perlu hukuman bombastis untuknya, Pak, karena bagi Mama Hena, diabaikan selama bertahun-tahun, itu pasti seperti neraka baginya. Viana sering cerita kalau Mama selalu menangis di setiap kali membahas Papa. Syahru terdiam. Semua sikapnya pada Hena memang tak sekedar untuk pembayaran atas luka Mariska. Syahru sendiri juga memiliki kekecewaan lebih besar karena itu. Karena kepercayaan membabi butanya pada Hena, Syahru sampai lumpuh untuk mendeteksi luka psikis pada putrinya sendiri. Syahru bahkan masih kesulitan untuk memaafkan dirinya sendiri. Sekali-kali, ajaklah Mama untuk menengok langsung cucunya. Kata Viana, ia selalu berharap bisa memeluk langsung Raya dan Raka, tak hanya melalui foto. Mai, aku sudah ikhlas memaafkannya, Pak, memaafkan semuanya. Aku hanya ingin hidup tenang, tanpa menyisakan luka sekecil apapun lagi. Mai, anakku. Syahru meraih sang putri dalam dekapannya. Hati pria setengah baya itu dibuncahkan oleh rasa haru yang begitu menggunung. Kalimat Mariska seolah oase teramat menyejukkan baginya. Meski masih ada setitik sesal di hati yang membuatnya merasa tak cukup pantas menerima permaafan itu. Dewi, Daru dan Bram yang baru memasuki pintu samping, ikut merasa terharu melihatnya.
Apa pemandangan yang lebih membahagiakan dari Mariska yang mampu berdamai dengan segala hal yang menyebabkannya trauma? Bram mungkin masih kesulitan untuk memaafkan Hena, terlebih Firman. Namun demi Mariska yang berjuang lepas dari semua beban hati itu, Bram wajib mendukungnya dengan sepenuh hati. Demi apapun, yang akan membuat istrinya merasa tenang dan damai. Bram, si Cindy, tuh! Celutuk Roy, kala melihat wanita itu yang tampak ragu mendekati mereka. Wajar saja, karena Cindy juga melihat Mariska datang bersama pria yang masih sulit untuk dilupakannya itu. Terlebih, Mariska sedang berada tak jauh dari suaminya. Dan Cindy merasa, kalau istri Bram itu sudah beberapa kali menatap ke arahnya. Entah kebetulan bertemu pandang atau bagaimana. Tuh, si Adelia sama Raina juga nggak berhenti melirik sejak tadi. Axel menambahi. Ya biarin saja. Emang gue harus menggelar karpet merah untuk mereka? Bram menyahut santai seraya menatap sang istri yang dibajak oleh Weni dan Sofia, istri Axel untuk bergosip bersama mereka. Tak jauh dari para pria itu berdiri. Saat ini, mereka tengah berkumpul lagi dalam acara resepsi pernikahan adik Rai di salah satu hotel berbintang 5. Status orang tua Rai sebagai pengusaha dan juga salah seorang pejabat publik memang membuat para undangan yang hadir, sebagian besar adalah circle yang juga dikenal oleh Bram. Adelia itu adalah anak seorang menteri yang dulu begitu ngebet mendekatinya. Sedang Raina adalah anak dari seorang Taipan yang pernah menjadi rekanan perusahaan Bram. Wanita-wanita cantik dari keturunan tak main-main, yang pernah terbram-bram di masa yang lalu. Coba kalau nggak bawa bini, pasti kalimatnya beda lagi. Roy mesem-mesem. Dia emang udah jadi kucing rumahan yang jinak sekarang, Roy. Lu udah nggak punya teman seperjuangan lagi. Axel tergelak. Gue nggak senista itu, ya. Kalian tahu sendiri gue nggak pernah macam-macam sejak nikah. Bahkan saat bersama Nabila dulu. Tapi pas cerai lanjut lagi. Imbuh Rai. Itu kan dulu, tapi beneran, gue nggak pernah gituan lagi meski sudah cerai dari Mariska dulu. Bram tampak kesal, merasa khawatir ucapan selebor Roy itu akan didengar sang istri. Ia dapat membayangkan neraka macam apa yang akan menyambutnya bila itu terjadi. Gue sih percaya-percaya aja, Bram. Kan gue yang jadi saksi pernah nemenin lu belanja dan isi keranjang belanja lu kebanyakan adalah sabun. Celutuk Dika, ikut-ikutan absurd. Melihat ekspresi cemas pada wajah Bram, seolah candu tersendiri baginya. Siapa sangka, Don Juan yang tak pernah mengencani wanita yang sama selama 2 kali itu, kini telah berangsur cosplay menjadi family man yang setia. Untuk saat ini. Entah nanti. Semoga seterusnya, sih. Bangke banget, lu, Dik. Gak sampai segitunya juga, kali. Gak nyangka lu bakal lebih memilih cara pemedev, Bram. Salut, gue. Entah kagum entah meledek, yang jelas, ucapan Roy memang tak pernah bervibes positif untuk didengar. Berbangga aja terus jadi bajingan. Entar kena penyakit, baru tobat, lu. Bram mendengkus. Semua temannya menanggapi ucapan itu dengan tawa lebar. Sama-sama mood melihat Bram yang semakin berubah alim di setiap waktunya. Gue tobat kan gak perlu pengumuman sama lu, Bram. Masih ada nuranilah gue biar sedikit. 2 anak gue perempuan, soalnya. Sergah Rai. Dari 3 jumlah anaknya, 2 diantaranya memang berjenis kelamin perempuan. Sebenarnya, bukan semata karena hal itu. Perubahan sang sahabat yang menjadi lebih baik dan hidup dalam keteraturan, diam-diam menularkan suasana itu pada Rai. Pria itu menyadari, kebrengsekannya yang kadang tak masuk nalar. Rai sendiri kadang merasa lelah dan ingin berhenti, meski masih merasa sulit. Dan sering-sering bersama Bram, adalah salah satu caranya agar bisa lekas berubah. Bram terlihat begitu bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Bahkan menurut Ray, jauh lebih bahagia ketimbang bersama Nabila dulu. Hal yang juga diamini oleh Dika dan Axel. Seseorang menghampiri mereka dan langsung memberi salam khas pada ketiganya. Sendirian, Rel?
Tanya Rai, merasa tak melihat jejak siapapun di sekitar pria itu. Ya, seperti yang kalian lihat. Pria itu tersenyum. Nabila baik-baik saja, kan? Tanya Dika. Terakhir kabar yang ia dengar dari Darel, wanita itu sedang menderita sakit yang lumayan serius. Berita tentang Nabila yang kerap berobat ke Singapura pun sudah diketahui oleh publik. Kista yang dulu pernah dioperasi, sepertinya kembali lagi, bahkan semakin parah. Dokter menyarankan histerektomi, tapi dia masih berpikir-pikir. Ya Tuhan! Desis Roy. Bram mendengar itu dengan perasaan yang lumayan sedih. Tapi aku akan terus membujuknya. Keselamatannya adalah prioritas bagiku. Pasti sangat berat untuknya, Rel. Kehilangan rahim bagi seorang perempuan, sama saja dengan membunuh separuh jiwanya. Dika merasa prihatin. Apa oleh buat? Kesembuhannya jauh lebih penting dari apapun saat ini. Lu gak masalah? Tanya Rai. Gue serius cinta sama dia. Dan gue juga sudah punya anak dari Jenny, jadi gak masalah kalau gue gak mendapatkan itu dari dia. Darel dan Nabila akhirnya memang dikabarkan akan menikah dalam waktu dekat ini. Dan pria itu tampak begitu setia mendampingi Nabila dalam berobat, semenjak penyakitnya masih tergolong ringan. Bram hanya speechless, namun diam-diam merasa bersyukur akan sikap Darel. Pria itu tak lantas menjauh meski Nabila terancam tak bisa sempurna lagi sebagai wanita. Jadi, sebesar itukah cinta Darel pada mantannya, hingga pria itu rela pernah dibenci Bram karena terlalu nyata memperlihatkan perasaan? Bram turut merasa simpati, bahkan ikut berduka akan kabar buruk itu. Tapi di lain sisi, ia juga merasa bahagia karena Nabila akhirnya mendapatkan juga pria yang tepat. Pria yang tak pernah benar-benar sanggup meninggalkannya. Nabila mungkin pernah bersalah. Tapi Bram juga tahu dibanding siapapun, kalau wanita itu juga bukan orang yang jahat. Nabila melakukannya karena terdorong perasaan yang belum usai. Perasaan yang terpaksa kandas, karena hal yang juga tak diinginkannya. Ya, semua hanya permainan takdir. Takdir demi menunjukkan kesejatian yang sebenarnya. Bram sungguh berharap yang terbaik untuk mantannya itu. Aku akan menikahinya sebelum membawanya ke Amerika untuk berobat. Kalau second opinion dokter di sana juga mengharuskan histerektomi, maka apa boleh buat? Minta doa dari kalian, ya, guys. Doa terbaik untuk kami. Ucap Darel dengan arah tatapan yang lebih terfokus pada Bram. Pasti. Tolong jaga dan lindungi dia, Rel. Bram menggenggam erat jemari pria itu, tak mampu berkata lebih. Sepenuh hatinya, ia pasti akan mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Ucapan senada juga terucap dari mulut Roy, Axel dan Dika. Dan terkhusus Rai, ia kembali mendapat role model tentang bagaimana seharusnya seorang pria sejati bersikap. Bram memutuskan mundur dari obrolan mereka saat matanya menangkap sosok tak asing tengah mendekati Mariska. Refleks pria itu pun seketika muncul. Ia pamit untuk menyingkir, demi segera menghampiri sang istri. Halo, Pak Polisi, tak menyangka akan bertemu Anda di sini. Sapa Bram, seraya merangkul pinggang wanitanya dengan sangat posesif. Weni dan Sofia langsung mesem-mesem melihat kelakuan norak Bram. Halo juga Pak. Kebetulan, pengantin prianya adalah teman saya semasa sekolah dulu. Sami, pria itu menjawab dengan cukup santun. Meski ia tahu, tatap tajam dan sikap kaku Bram padanya. Oh, begitu. Jadi, kapan dong nyusul temannya? Tanya Bram lagi, sepintas terlihat bercanda. Padahal, ia memang cukup serius dengan pertanyaannya. Bagi pria itu, dibanding Farhan, Sami lebih tergolong berbahaya. Mariska terbilang memiliki utang budi yang cukup besar padanya. Bahkan Bram juga merasa demikian. Meski saat itu Bram juga mengutus anak buahnya mengikuti Mariska, namun, semua belum tentu berakhir baik tanpa bantuan Sami. Mariska bisa saja terluka atau bahkan ternoda, bila bantuan itu tak datang tepat waktu.
Saya menurut pasrah pada takdir saja, Pak. Kapan dan bagaimananya? Sami menjawab santai seraya melirik Mariska yang tampak tengah tersenyum tertahan. Bram yang menyadari itu, tentu langsung merasa bad mood. Coba jelaskan, kenapa pria itu harus melirik istrinya dengan cara menyebalkan seperti itu? Sendirian, Mas. Mariska mencoba memecah suasana kaku itu menjadi lebih cair. Weni dan Sophie memutuskan kembali pada suami masing-masing setelah berbasa-basi sejenak. Aku bersama. Mbak Mariska? Hai, Mbak. Belum selesai kalimat Sami, seorang wanita yang Mariska kenali, menyapanya. Dulu, ia pernah mengendorse wanita itu untuk mempromosikan butiknya. Bahkan, Mariska juga mengundangnya saat fashion show. Mariska melihat wanita itu merangkul lengan Sami tanpa canggung. Jadi, teman yang dimaksud Sami yang mengajak untuk menemaninya ke acara fashion show itu adalah dia? Bersama nona satu ini. Sami menyambung kalimatnya tadi. Hei juga, Livy, apa kabar? Baik, Mbak. Butik kelihatannya makin sukses ya, Mbak. Aku ikut senang loh. Keduanya saling mencium pipi. Semua berkat bantuan kamu juga, loh. Alhamdulillah, kami akan membuka cabang ketiga beberapa bulan lagi. Wah, selamat ya, Mbak. Melihat bagaimana wanita itu memperlakukan Sami dengan mesra, membuat ekspresi Bram perlahan berubah lentur ketimbang tadi. Mas masih bertugas di tempat lamakah? Tanya Mariska. Mas Sam dapat promo jadi Kapolsek di Aceh, Mbak. Sudah setahunan ini. Livy yang menjawab. Oh ya? Wow, selamat, Mas. Mata Mariska tampak berbinar. Dan Bram kesal sekali melihatnya. Baru juga di Aceh. Dia yang punya beberapa perusahaan cabang di luar negeri saja tak pernah ditanggapi seantusias itu oleh Mariska. Terima kasih, Mai. Itu adalah amanat yang entah apakah aku akan mampu menjalaninya dengan baik atau tidak. Mas pasti mampulah. Mas masih muda dan dipilih. Itu karena kinerja Mas pasti sangat memuaskan, kan? Gak gitu juga. Mas selalu merendah sejak dulu. Mariska tersenyum simpul. Karena aku memang gak sehebat itu. Buktinya, aku belum berhasil menangkap komplotan yang bekerja sama dengan penculikmu dulu. Wajah Sami tampak berubah muram. Itu karena mereka terlalu licin dan terorganisir dengan sangat rapi. Jadi, jangan terlalu merasa bersalah. Aku yakin Mas tetap bisa melakukan hal besar lain yang juga sama pentingnya. Aku hanya berusaha yang terbaik untuk melakukan semuanya. Mai. Ya, selalu lakukan itu, Mas. Mariska mengepalkan tangannya, sebagai kode semangat berjuang. Keduanya tampak asyik dengan dunianya sendiri sampai akhirnya Bram mendapat telepon dari Dewi yang mengabarkan si kembar gelisah sejak tadi. Keduanya pun pamit pada teman-teman Bram yang lain. Mariska terus berceloteh riang dalam perjalanan sampai akhirnya wanita itu sadar kalau sang suami tak terlalu merespon ucapannya. Bram lebih banyak diam sejak tadi. Yang disangka Mariska hanya sekedar tengah fokus mengemudi. Kok diam aja sih, Mas? Dari tadi, kali... Bram menyahut dengan nada datar. Mariska sadar, ada yang tidak beres. Mas kenapa, sih? Kenapa? Aku lagi nyetir. Kok kayak lagi marah? Mariska seksama menatap, mencoba menelisik tiap inci ekspresi sang suami. Perasaanmu aja. Wanita itu berpikir sejenak, mencoba mengingat hal yang mungkin membuat Bram seperti itu. Masa Mas merasa cemburu sama Mas Sami? Mariska memicingkan matanya seraya bersedekap. Aku mah biasa saja. Tapi kamu harusnya peka melihat pacarnya tadi. Kalian asyik ngobrol kayak yang lain hanya obat nyamuk saja. Kira-kira, gimana perasaan wanita itu? Coba. Berondong Bram, seketika. Livy biasa aja, tuh. Dia tahu kami cuma ngobrolin hal biasa. Mariska menahan senyum. Dia belum tahu saja kalau kekasihnya itu sering mengirimimu bunga mawar dulu.
Gerutu Bram. Ya itu kan hanya cerita masa lalu. Sekarang mana pernah? Coba. Oh, jadi masih berharap banget? Ya dikirimin bunga. Bram mendengkus gusar. Mariska tak menjawab karena tak mampu menahan senyumnya lebih lama lagi. Bram itu lucu sekali kalau sedang cemburu. Dan konyolnya, ia bisa terpantik karena hal-hal kecil saja yang tak perlu. Pria itu berubah menjadi posesif. Hal yang menyebalkan, namun sekaligus menggemaskan. Kalau kata Vera, Bram sedang menuai karma. Cinta pria itu padanya membuat Bram takut akan kehilangan. Ia jadi paham betapa tak enaknya merasa cemburu, meski hal yang dicemburuinya tak terlalu beralasan sama sekali. Sedang Mariska sendiri malah berubah lebih dewasa kini. Dalam setiap ujian, ia hanya mencoba bagaimana caranya mengecilkan masalah besar dan kalau bisa, membuat masalah kecil seolah tak ada. Karena dengan begitu, hatinya sendiri bisa lebih tenang dan damai. Selain ia juga yakin, kalau Bram sendiri memang cukup bisa ia percaya. Pria terkasihnya itu masih memasang wajah jutek hingga beberapa saat lamanya. Mariska membiarkannya sampai mobil mereka memasuki gerbang rumah Dewi dan mulai masuk ke dalam garasi. Udah, jangan marah lagi dong, sayang. Mariska menyentuh jemari Bram yang seketika terpaku mendengar kalimat itu. Mariska tahu betapa Bram begitu mudah luluh oleh sedikit kelembutan dan sikap mesranya. Hal yang lumayan jarang Mariska perlihatkan bila tak perlu sekali. Dan termasuk kali ini. Ia hanya tak ingin kemarahan sang suami berlarut-larut hingga terpendam. Semua harus selesai sebelum mereka memasuki rumah. Hanya saja, Mariska tak melakukannya sejak tadi karena Bram harus fokus mengemudi. Aku nggak marah. Nada suara Bram mulai menurun, seiring jantungnya yang berdetak kencang. Ngapain sih, Mas Sami dicemburuin? Suamiku kan lebih segala-galanya dibanding dia. Mariska sengaja menatap intens dengan sorot menggoda. Gak usah ngeledek. Aku serius, Cak. Aku bisa lihat tatap matanya masih mengandung sorot cinta ke kamu. Dan kupikir, Livy juga bisa merasakan itu. Kamu gak sadar kalau dia juga lebih banyak diam aja tadi? Rupanya, Bram sungguhan serius cemburu. Karena biasanya, asal Mariska mesra sedikit, pria itu langsung lumer dengan sendirinya. Oh, kayak tatapan si Cindy itu padamu, ya? Padahal, dia lagi bersama tunangannya tadi. Mariska membalas santai. Sejenak membuat Bram terpana. Cukup beralasan, karena Bram bahkan tak yakin kalau Mariska mengenal Cindy. Apalagi sampai dikaitkan dengannya. Apa wanita yang dimaksud Farhan dalam diary itu adalah Cindy? Wanita yang membuat Mariska cemburu dan marah, hingga memutuskan untuk memberi peluang pada pria yang lain? Astaga! Aku gak ada urusan sama sekali dengan perasaannya, Honorable. Aku beneran gak ada apa-apa sama dia. Ya perasaanku ke Mas Sami juga sama. Bram menghela napas. Masih merasa kalau itu tak seimbang. Dan Mariska bisa merasakannya. Aku mencoba percaya sama Mas Bram. Dan kuharap Mas juga bisa seperti itu. Sekarang, bukan hanya tentang kita, tapi juga Raka dan Raya. Kita punya tanggung jawab moral yang lebih besar untuk menjaga psikis mereka, Mas. Kamu bisa percaya padaku. Karena aku memang sesungguh itu sayang sama kamu, Honorable. Bram menatap sendu, seakan ingin menunjukkan kesungguhannya pada Mariska. Aku juga sama. Mas tahu sendiri kalau aku juga bisa memilih yang lain kalau aku mau. Tapi, aku nggak melakukannya. Karena hati ini nggak semudah itu dibulak-balik, Mas. Artinya? Bram tersenyum simpul, merasa percaya diri untuk menanyakannya. Mumpung Mariska sedang bersikap manis dan terbuka. Sini. Mariska memberi kode agar pria itu mendekatkan wajahnya. Hal yang langsung sigap dituruti oleh Bram. Pria itu merasa hatinya lumer seketika kala merasakan lembutnya kecupan Mariska pada bibirnya. Kecupan sepenuh hati yang terdorong dari dalamnya perasaan. Setidaknya, Bram merasa seperti itu. Tentu,
Bram menyambutnya dengan perasaan yang sama. Terlebih, saat didengarnya Mariska berbisik lirih tentang kalimat cinta yang selama ini amat jarang terucap. Kalimat yang begitu ditunggu oleh seorang Abraham, meski ia telah tahu isi hati sang istri sebenarnya. Keduanya pun semakin hanyut dan dalam sekejap merasa, dunia hanyalah milik mereka. Tamat.